Assalamualaikum akhi ukhti. Kami dari kelompok 3 maksud hati ingin memenuhi tugas mata kuliah kami, Fikih Ibadah, bersama dosen pengampu kami yaitu Ibu Nur Cahaya, DRMAG. Oh ya, jangan lupa like and subscribe video berikut ya. Dan jika kamu merasa video berikut bermanfaat, tolong share pada teman-temanmu juga ya, karena berbagi kebaikan itu indah. Oke, langsung saja, cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi tidak terkurang satu apapun. Oke, nama saya Rahmat Fadli Ramadan Daulay. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Perkenalkan, nama saya Amalia Rozana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Amalan ibadah manusia tidak akan diterima Tuhannya apabila tidak terkumpul dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua ittiba. Ikhlas tempatnya di dalam hati, sedangkan ittiba tempatnya adalah perbuatan zahir manusia. Banyak orang yang setelah mengenal kebenaran, tahu yang mana yang sunnah dan yang mana yang bid'ah, mereka sangat-sangat bersemangat untuk memperbaiki amalan zahir mereka. Namun, mereka lupa akan sesuatu yang berhubungan dengan hati, yaitu niat. Padahal, niat merupakan salah satu penentu diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih lanjut lagi mengenai niat. Berikut penjelasannya. An-niat atau niat menurut bahasa adalah berasal dari kata al-qasdu atau maksud dan al-iradah atau keinginan. Dengan kata lain, an-niat adalah qasdul qulub wa iradatuhu, yaitu maksud dan keinginan hati. Menurut istilah, niat ialah seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, yaitu maksud dan tujuan hati dalam beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya serta pahalanya. Selanjutnya hadis tentang niat. Beliau, Umar radhiyallahu anhu, berkata bahwasannya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia tuju. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seseorang yang melakukan ibadah tanpa niat, apakah ibadahnya diterima atau tidak? Diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu merupakan kuasa atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, niat yang baik dilengkapi atau diiringi juga dengan tata cara melakukannya yang benar, seperti memperhatikan rukun-rukun serta syarat-syarat beribadah, merupakan salah satu penentu ibadah tersebut mendapatkan pahala atau tidak, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi niat. Apa sih fungsi niat itu? Fungsi niat itu yang pertama, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Selain itu, niat juga berfungsi untuk membedakan antara suatu perbuatan itu merupakan ibadah atau merupakan adat, kebiasaan manusia. Niat yang baik juga menentukan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik juga merupakan penentu antara penentu untuk ibadah kita mendapatkan pahala atau tidak.
Lalu pertanyaannya, di mana sih tempatnya niat itu? Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu merupakan amalan hati, bukan amalan zahir. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa niat itu tidaklah dilafazkan. Pertanyaan pertama, jika niat kita baik, maka akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Apakah di dunia kita juga akan mendapatkan balasan kebaikan atas apa yang kita lakukan? Jawabannya, Allah menyebutkan bahwa amalan ibadah yang diberi balasan di dunia merupakan motivasi bagi hambaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Oleh karena itu, niat baik seseorang yang bersilaturahmi, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan kebaikan atas apa yang ia lakukan, maka ia mendapatkannya, dan itu hukumnya boleh. Jika niat seorang muslim tidak benar dalam melakukan ibadah, maka selain ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemungkinan besar ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat apabila niat yang ia lakukan itu mendekati ke arah maksiat. Satu pertanyaan yang mendasar namun cukup sulit untuk dijelaskan jawabannya, yaitu sebenarnya yang mana yang lebih utama antara niat dan amal ibadah? Jawabannya ialah, meskipun amal ibadah itu sangat penting, tapi yang lebih utama itu ialah niat. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an-niyatul mu'minin khairu min amali. Niat seorang mukmin lebih utama dari amalnya. Bagaimana jika seseorang melakukan ibadah bercampur dengan ria? Jawabannya, ada 3 keadaan dalam hal ini. Yang pertama, jika niat seseorang beribadah karena ria, maka amalan ibadahnya itu sia-sia atau batal. Nah, yang kedua, jika di awal ia melakukan ibadah itu dia ikhlas, namun sampai di tengah-tengah ibadah muncul rasa ria, maka ada 2 keadaan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, jika ia mampu melawan rasa ria dan tidak terus-menerus mengingatnya, maka tidak berpengaruh pada ibadahnya. Nah, yang kedua, jika ia tidak mampu menahan rasa ria tersebut, maka ibadahnya sia-sia atau batal. Nah, yang ketiga, jika rasa ria tersebut muncul setelah ia selesai dalam melaksanakan ibadahnya, maka sifat ria tersebut tidak berpengaruh kepada amalan ibadah yang ia telah lakukan. Apakah niat menjadi penentu ukuran pahala ibadah seseorang? Jawabannya ya. Karena suatu ibadah yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi sia-sia. Namun selain itu juga harus memperhatikan benar atau tidaknya syarat-syarat atau rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian, apa bedanya antara niat dengan lafaz niat? Jika niat tempatnya di hati, sedangkan lafaz niat tempatnya di lisan manusia. Bagaimana perbedaan antara ulama mazhab mengenai dilafazkan atau tidak dilafazkannya niat itu? Para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Namun untuk dilafazkan atau tidak dilafazkan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Namun di antara semuanya tidak ada fatwa yang menyatakan bahwa untuk melafazkan niat itu hukumnya haram. Akan tetapi di antara ulama Hanabilah, mereka menghukumi bahwa itu makruh. Namun di antara ulama Malikiyah, dia dihukumi khilaful aula. Namun akan tetapi apabila seseorang merasa was-was untuk mengucapkan atau tidak mengucapkan niat itu, maka hukum baginya adalah sunnah untuk diucapkan. Selanjutnya, apakah ketentuan pelafasan niat ini hanya berlaku bagi ibadah mahdah saja? Jawabannya adalah,
Setiap ibadah wajib memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam hal pelafazan niat, dilafazkan atau tidak dilafazkannya niat kembali kepada manusianya sendiri. Apabila ia merasa ragu, maka hukum baginya adalah sunnah untuk melafazkan niat itu. Namun dalam hal muamalah, tidaklah disyaratkan adanya pelafazan niat dalam hal muamalah. Apabila niat itu dilafazkan atau tidak dilafazkan, maka urusan muamalahnya tetap sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang ikhlas selain mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meneguhkan hati kita di saat ujian datang, dan hati kita akan tetap lapang beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Zat Maha Kuasa yang patut kita sembah, yang memegang hati-hati kita. Dialah Zat yang maha membolak-balikkan hati kita. Maka dari itu berdoalah dan selalu memohon ampunan darinya. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari sama-sama kita perbaiki amalan-amalan kita. Kita perbaiki niat kita agar sama-sama kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian video singkat kami mengenai niat. Apabila ada masukan atau saran, silakan cantumkan di kolom komentar, karena sesungguhnya video ini tidak luput dari kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya sekalian yang telah melihat hasil presentasi dari kelompok kami. Saya doakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.